Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Febian Laila Tupasya. Saya mahasiswi program studi sastra Indonesia. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kajian film. Oke teman-teman, di video ini gua akan bahas atau review satu film Indonesia yang menurut gua cukup oke, cukup keren, cukup eh, menambah ilmu pengetahuan menurut gua. Jadi judulnya ini Tuhan izinkan aku menjadi pendosa. Nah, jadi gini guys, film ini tuh kan judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pendosa. Itu udah kayak mind blowing banget gak sih? Kayak jujur ya, pas pertama kali gue denger judulnya aja kayak gue tuh udah langsung mikir, wah ini tuh film apaan sih? Serem amat judulnya pendosa gitu loh. Tapi ya udahlah, karena gue penasaran dan katanya banyak yang bilang ini film yang keren, gue tonton deh tuh filmnya. Dan kalian tahu, ternyata isinya tuh dalam banget guys. Bukan jadi film itu bukan film yang banyak adegan nangis-nangis lebay gitu. Bukan juga film religi yang kaku banget gitu loh. Tapi film ini tuh lebih kayak ke perjalanan batin seseorang gitu. Jadi seseorang ini tuh tentang cewek yang lagi bener-bener mempertanyakan hidupnya, imannya, dan cintanya. Sorry guys, gue lagi pilek. Nah, oke. Gue lanjut ke bagian ceritanya. Nih, oke nih, sekarang gue ceritain dikit aja soal alurnya ya guys. Jadi tokoh utamanya di film ini tuh namanya si Raya. Nah, Raya ini tuh tipe cewek yang baik-baik banget. Dia tuh baik menurut gue tuh maksudnya ini baik di lingkungannya. Kayak dia tuh religius banget, taat banget sama ibadah, dan juga aturan-aturan agama. Pokoknya udah kayak panutan lah, kalau kata zaman sekarang mah idaman lah ya. Tapi hidupnya Raya ini berubah total sejak dia ketemu sama cowok yang bernamanya si Zidan. Nah, Zidan ini tuh cowok yang off the box banget gitu loh. Kayak agak nyeleneh, tapi dia tuh bukan orang yang jahat. Tapi pemikirannya tuh beda sama cowok pada umumnya. Dia tuh suka banget nanya hal-hal yang gak biasa gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak semua orang berani buat bertanya. Kayak gini, gue kasih contohnya. Kayak kenapa sih ini dosa? Atau kayak Tuhan tuh pengen kita patuh atau kita ngerti aja sih gitu. Nah, obrolan-obrolan inilah yang kayak bikin Raya tuh mulai goyah. Dia jadi kayak mikir, hidup gue nih bener gak sih? Gue tuh taat ini karena yakin atau karena takut gitu loh. Kadang ketika kita ngobrol sama temen yang mungkin wawasannya tuh bisa lebih luas daripada kita tuh kayak misalkan ya, dia ngobrol atau dia nanya tentang satu hal. Nah, itu bikin kita kayak mikir lebih dalam gitu loh. Nah, kita tuh kan perasaannya kayak gimana gitu loh. Jadi kayak menurut gue sih ya, menurut gue karena sepengalaman gue aja, gue pernah ngobrol sama temen gue yang wawasannya tuh lebih luas daripada gue. Nah, disitulah gue mikir kayak, nih gue tuh hidupnya apaan sih gitu, kayak ini aja tuh nggak tahu gitu loh, ya merasa tidak berguna gitu lah. Nah, oke lanjut kita ke Raya sama Zidan dulu. Terus mereka tuh mulai deket lah teman-teman, dan ya cinta mereka tuh tumbuh. Tapi ya gitu, cinta mereka tuh nggak gampang gitu loh. Kayak banyak yang nganggep hubungan mereka tuh kayak salah, berdosa, melanggar agama. Dan Raya mulai mikir nih, kalau cinta itu dosa, kenapa sih rasanya tuh tenang, tulus gitu loh. Itulah yang bikin film ini menurut gue sih beda. Lo gak cuma nonton cinta-cintaan, tapi lo kayak diajak mikir bareng sama tokohnya, diskusi gitu loh. Nah,
Tadi gue sudah bahas, tadi gue sudah cerita sedikit lah ya tentang filmnya tuh seperti apa. Dan gue harap kalian tuh ada gambaran lah ya tentang itu. Nah, sekarang gue mau review nih dari karakter. Nah, oke teman-teman. Eh gue sekarang mau bahas atau mau review dari karakter dan juga acting dari tokoh-tokohnya ini. Nah, actingnya menurut gue wah gila banget sih. Apalagi si Raya ini tuh bener-bener bisa nampilin cewek yang kelihatannya tuh kalem tapi di dalamnya tuh kayak gunung meletus gitu loh, kayak berantakan banget. Banyak adegan dia tuh cuma diem tapi matanya tuh kayak ngasih tahu semuanya gitu loh, kayak dari mata aja tuh sudah bisa menjelaskan oh ternyata seperti ini gitu loh. Nah, dan menurut gue nih si tokoh Zidan ini juga keren banget sih, bukan cowok yang so ganteng gitu ya, tapi yang lebih kayak ke cowok yang pikirannya tuh dalam, suka baca buku dan juga suka nyentil gitu loh. Nah, karakter-karakter lain nih yang juga nggak kalah penting banget kayak ustadz, orang tua, sahabat, mereka tuh jadi simbol masyarakat yang suka bilang ini salah, itu dosa. Nah, tanpa mau denger alasan lo dulu. Jadi nambah tekanan ke Raya gitu lah. Nah, sorry teman-teman. Nah, setelah itu makna dan pesan film dari film ini adalah yang paling bikin gue suka dari film ini tuh kayak ngajak kita tuh ngerenung, bukan menghakimi. Lalu banyak banget pertanyaan yang ditampilin kayak apa itu dosa sebenarnya, terus kita taat karena kita yakin atau karena kita takut neraka. Terus juga kalau cinta itu salah, kenapa sih rasanya tuh sebersih itu gitu loh, setenang itu. Nah, film ini tuh kayak ngajak kita ngobrol empat mata gitu loh, menurut gue ya. Dia nggak ngasih jawaban pasti, tapi dia lempar pertanyaan yang bikin kita jadi mikir seharian lah. Jadi mikir seharian. Dan yang gue suka ya, film ini tuh nggak ngajarin lo buat ngelawan agama. Justru dia ngajak lo buat ngerti lebih dalam. Karena jujur aja ya, kadang kita tuh takut berbuat dosa, tapi kita tuh nggak pernah nanya kenapa sih ini itu disebut dosa. Dan menurut gua ini tuh film yang ngajarin lo buat jadi orang yang beriman, yang sadar, bukan cuma ikut-ikutan. Lo bisa gak setuju sama tokohnya, tapi lo gak bisa nolak buat mikir setelah nonton. Nah, itu sih menurut gue ya. Lalu gue akan review visual dan musik dari film ini. Nah, secara tampilan, film ini tuh simple banget. Nggak banyak efek, nggak banyak lokasi, tapi suasananya tuh dapet banget. Warnanya cenderung gelap, kayak abu-abu, biru, hitam, bikin mood kita tuh ikut bikin mood kita tuh murung dan mikir. Musiknya juga nggak norak, malah banyak adegan yang nggak ada musik sama sekali, tapi itu justru bikin emosi tokohnya kerasa banget di kita. Jadi feel tokohnya itu kerasa banget, kayak apa namanya, kayak lo ikutan masuk ke kepala si Raya ini gitu loh, lo diajak masuk gitu. Dan yang gue suka adalah ceritanya ini gak pasaran, tapi bikin kita mikir. Terus banyak kalimat yang puitis tapi gampang dicerna. Aktingnya natural banget parah. Berani bahas topik berat tanpa ngejudge. Jadi kan topik ini memang berat banget ya guys. Tapi dari dialog awal sampai akhir dari film ini nggak ada mengejudge siapapun. Jadi memang senatural itu gitu loh. Yang mungkin dan menurut gue nih, film ini juga ada kekurangannya sih yang mungkin bikin bosan menurut gue, karena alurnya lambat. Jadi kita tuh harus sabar banget buat nontonnya. Terus juga banyak monolog. Jadi kalau lo tipe orang yang suka film rame, ini mungkin terasa sepi dan gak cocok buat lo. Nah, dan film itu bukan film buat semua orang. Lo harus siap mikir dan ngerasain.
gitu loh. Intinya film Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pendosa bukan film buat hiburan semata, tapi ini tuh film buat lo yang lagi nyari jawaban, buat lo yang pernah mikir sebenarnya gue tuh hidup bener gak sih. Atau buat gue pribadi sih film ini bagus banget. Gue kasih rating film ini tuh 9/10, karena film ini tuh ninggalin pertanyaan, bukan cuma cerita. Coba deh kalian tonton, tapi jangan sambil scroll HP ya. Kalian tuh harus rasain, resapin, dan pikirin. Gitu aja sih review dari gue. Kalau lo udah nonton, komen ya di bawah. Menurut lo cinta yang bikin bertanya-tanya itu salah atau justru itu yang paling jujur? Komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.